Hi, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Halo Kak Paus, sebelumnya makasih banget karena udah pilih cerita aku. Jadi aku mau cerita kisah selama aku KKN tahun 2023 kemarin. Waktu pertama kali kenalan sama teman kelompok, ada salah satu cowok yang dari awal menyita perhatianku. Sebut saja namanya Ale. Di kelompok aku jumlah cowoknya ada 4 termasuk dia. Menurut aku, penampilan dia paling nyentrik di antara yang lain. Rambutnya berantakan, pakai kacamata, pakai kalung, kedua tangannya penuh sama gelang, dan aku juga lumayan salfok karena dia pakai tindik di telinganya. Selama perkenalan, aku sama Ale gak banyak ngobrol karena posisi duduk kami juga jauhan. Awalnya semua berjalan biasa aja sampai pada dimana aku ngepost foto bareng sama kelompok KKN di Instagram second account aku. Ada beberapa temen aku yang komen kayak gini, "Ih, siapa tuh yang pakai kacamata? Kok ganteng?" Dari situ aku langsung nangkep kalau yang mereka maksud tuh ya si Ale itu. Aku langsung ngebatin, lumayan ganteng sih. Aku setuju juga sama pendapat mereka. Aku ceritain lah soal Ale ke teman-teman deket aku, dan mereka mulai ceng-cengin aku. Mereka bilang katanya lumayan kalau aku nge-crushin Ale. Lumayan katanya kalau ada yang ganteng di kelompok KKN. Apalagi zaman sekarang juga gak sedikit kasus KKN sampai cinlok. Dari situ aku mikir kalau itu lumayan aneh. Lagian aku juga baru kenal sama dia. Kami cuma chat beberapa kali dan itu pun cuma ngebahas soal proker KKN. Temen-temen aku sampai was-wasin aku kayak awas aja kalau beneran cinlok. Aku cuma ketawa dan memilih untuk gak terlalu peduli sama ucapan mereka. Tapi jujur, selama KKN, ucapan teman-teman bikin aku kepikiran terus dan mengganggu banget. Tiap berada di dekat Ale, aku selalu salah tingkah tanpa kenapa ya aku tuh kebayang saltingnya. Oke, fokus. Setiap berada di dekat Ale, aku selalu salah tingkah tanpa alasan. Padahal Ale juga gak ngapa-ngapain. Terlebih lagi posisi dia ketua kelompok dan aku sekretaris. Otomatis kami berdua sering dapat proker barengan. Selama KKN aku mulai ngerasa kalau aku sama Ale makin deket. Bahkan di posko kami berdua yang paling sering ribut dalam artian bercanda gitu. Ale rese banget suka jahilin aku, dan aku pun selalu ngejar Ale buat bales mukul dia. Kedekatan aku sama Ale dinotis sama teman-teman kelompok. Mereka bilang kalau aku sama Ale bakalan cinlok setelah KKN ini selesai. Hari itu aku sadar kalau aku beneran udah suka sama dia. Setiap kebersamaan kami berdua selama prokeran beneran berarti banget dan ngebuat KKN makin menyenangkan. Ada banyak banget momen aku sama dia yang berkesan dan kayaknya gak mungkin aku ceritain satu-satu di sini. Selama di posko, Ale ngajarin banyak hal ke aku, kayak main kartu Uno, main remi, main sulap, dan lain-lain. Aku bahagia banget selama KKN. Tanpa sadar aku sering ceritain soal Ale di second account aku. Otomatis temen deket aku tahu semua tentang Ale. Bahkan mereka heboh sendiri dan excited setiap ngeliat aku bareng dia. Belum jadian aja, mereka udah heboh. Wok. Karena KKN cuma sebulan dan sebentar lagi kelar, aku mulai ngerasa sedih. Sedih karena sadar kalau semua ini pasti cuma sementara. Bahkan aku pengen kalau KKN ini jangan cepet selesai. Aku masih pengen ketemu Ale, masih pengen main terus sama dia. Sampai suatu hari, Ale cerita kalau dia udah punya cewek. Tapi mereka HTS-an sih. Setelah itu aku ngerasa sedih. Sadar kalau seharusnya aku langsung mundur. Aku mulai jaga jarak sama Ale dan ngomong seperlunya aja sama dia. Aku gak tahu dia sadar sama perubahan sikap aku atau enggak. Harusnya aku tetap kayak gitu, tapi aku terlalu lemah. Aku selalu kembali luluh tiap Ale udah ngeluarin lawakannya karena sifatnya yang humoris. Aku seneng ngobrol sama Ale karena dia lucu. Waktu pulang dari KKN, Ale sempat mampir untuk bahas sesuatu. Gak cuma kami berdua sih sebenarnya, teman lain juga, tapi Ale pulang paling terakhir. Katanya dia mager, jadi milih buat tinggal sebentar buat ngerokok. Sore itu ada banyak hal yang kami bahas berdua. Makin banyak pula rasa suka aku ke Ale. Sampai-sampai aku lupa siapa posisi aku sebenarnya. Setelah KKN selesai, ternyata aku sama Ale masih sering ngobrol berdua lewat chat. Tetap dengan sikap tengil Ale dan sikap gampang emosian yang aku miliki. Chat kami isinya banyakan ribut. Tapi gak apa-apa soalnya lucu. Teman-teman aku juga bilang kalau kami itu lucu. Tentu saja aku senang.
Soalnya kami tetap menjalin komunikasi meskipun KKN udah selesai. Sampai suatu malam dia ngajak aku buat pergi ke angkringan deket kampus. Katanya dia gabut. Aku kaget banget dan bodohnya aku nanya, "Kamu ngajak aku aja? Masa aku doang sih?" Dan dia bales, "Ih kan sama gue." Lagi-lagi aku heboh sambil cerita ke teman deket aku. Katanya aku diajak ngedate sama Ale. Aku rasa itu bukan ngedate gak sih Paus? Itu cuma nongkrong biasa, walau cuma berdua. Dalam hati aku senengnya bukan main. Selama nongkrong, aku takut banget ketahuan sama Ale kalau aku kelihatan lagi salting. Kami ngobrol dan aku bener gak berani natap mata dia lama-lama. Aku bener udah gila kayaknya. Setelah dari angkringan itu, semuanya berubah. Ale gak pernah bales chat aku lagi, tapi dia selalu komen status WhatsApp aku. Kalau aku bales, dia gak bakal bales lagi. Aku jadi bingung sama sikap dia. Aku sampai mikir, apa malam itu aku bikin kesalahan ya? Kesalahan yang mungkin bikin Ale enggan buat deket-deket sama aku lagi. Aku ngerasa sedih banget, tapi bingung juga kayak, emang aku pantas buat ngerasa sedih? Dari awal aku tahu kalau dia udah punya cewek, tapi aku tetap nekat buat suka sama dia. Harusnya aku gak perlu kaget kalau ternyata endingnya bakal kayak gini. Aku sedih karena semisal kita emang gak bisa sama-sama, minimal tetap bisa temenan. Aku suka punya temen kayak dia, tapi dia justru mulai buat batasan ke aku. Hal itu bikin aku gak berani buat melangkah lebih jauh. Mulai hari itu, kami gak ngobrol lagi. Kami cuma saling lihat status masing-masing lewat WhatsApp dan Instagram. Aku sadar kalau masa kami emang udah habis. Aku sangat menyayangkan kalau kami beneran asing kayak gini. Kami balik kayak semula, kayak orang yang gak saling kenal. Emang gak bisa ya tetap temenan aja gitu? Sampai sekarang pun aku masih bertanya-tanya tentang salah apa aku malam itu. Aku juga bingung sama diriku sendiri. Ngerasa kayak habis putus, padahal jadian aja enggak. Ngerasa usai, padahal pernah memulai aja enggak. Ngerasa gagal move on, padahal status aja gak punya. Ngerasa kayak HTS, padahal kayaknya dia gak suka sama aku. Cinta emang sebodoh itu ya Paus. Tapi kayaknya lagi banyak deh yang merasa kayak gini ketika kita terjebak pada jatuh cinta kepada seseorang yang gak mungkin. Entah karena keadaan, status, atau juga perbedaan. Tapi barangkali the only exception itu bener adanya. Dari miliaran kemungkinan, dari banyaknya pilihan, kita memilih untuk jatuh cinta kepada seseorang yang kita tahu gak akan mudah jalannya. Bisa kayak gini, kita jatuh cinta sama seseorang yang udah punya orang lain, atau kita jatuh cinta sama teman kita sendiri dan jadi terasa sangat sulit untuk menyampaikannya karena somehow di sisi lain kita juga udah tahu kalau dia sukanya sama orang lain gitu. Atau juga ketika kita jatuh cinta dan bahkan menjalin cerita cinta dengan seseorang yang keyakinannya berbeda sama kita. Itu kan kelihatannya rumit ya, padahal mungkin kalau kita jatuh cintanya sama orang lain, semua akan lebih sederhana. Tapi siapa yang bisa ngotak-ngatik hatinya sendiri? Ya kan, kalau ditanya, kita juga maunya yang gampang aja. Tapi kenapa giliran kitanya suka, dianya enggak? Giliran ada yang suka kita hanya yang gak ada rasa. Itu kan gak disengaja ya. Maksud aku, begitulah hidup. Gak semua hal yang kita mau bisa mau untuk kita miliki. Kadang apa yang kita mau ternyata cuma sebatas keindahan yang terkunci di dalam lemari kaca, yang cuma bisa kita lihat tapi gak bisa kita bawa pulang. Jangankan untuk dibawa pulang, disentuh aja rasanya gak mungkin. Tapi menurutku cinta gak membuat kita bodoh kok, malah membuat kita jadi mengenal banyak pelajaran. Ya walaupun ini akan membuat kita ngebatin, "Gak aku maunya dia, aku gak mau pelajarannya." Tapi balik lagi, kita kan gak selalu bisa memaksa semua hal untuk bekerja dengan cara yang kita mau. Dan kalau pertanyaannya, kenapa harus asing? Mungkin coba kita balik pertanyaannya. Kenapa enggak? Emang menyakitkan. Tapi buat apa enggak asing kalau perasaan ini tetap gak ada ujungnya, tetap gak ada tujuannya.
Dia tetap dengan pasangannya, sementara kita tetap menunggu dan membiarkan perasaan kita terus tumbuh untuk sebuah tempat yang gak pernah buat kita. Well, sesuatu yang baik emang sering dikirim lewat perasaan yang kurang menyenangkan. Tapi mungkin itu closure yang kita butuhkan, supaya kali ini kita benar-benar berhenti berharap.